Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdiansyah Arya Fasya dengan NIM 1020824093 kelas TI 08B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah penelitian operasional 1 yang diampu Bapak Halim Kista Karimah. Pada halaman kedua, kasus ini bercerita tentang Mary, pasien kanker dengan tumor ganas di daerah kandung kemih. Mary akan menjalani terapi radiasi, yaitu penggunaan sinar radiasi pengion untuk merusak sel kanker. Namun, radiasi juga dapat merusak jaringan sehat, terutama di jalur masuk sinar. Karena itu, terapi harus dirancang sedemikian rupa agar sel kanker mendapatkan dosis tinggi untuk dimatikan dan jaringan sehat tetap terlindungi dengan dosis serendah mungkin. Jadi masalahnya adalah menentukan kombinasi dan intensitas sinar radiasi terbaik untuk hasil pengobatan paling efektif dan aman. Tujuan desain dan data kasus. Tujuan dari desain ini adalah menentukan kombinasi sinar beam dan intensitas masing-masing agar distribusi dosis radiasi optimal. Setelah rancangan didapat, terapi dilakukan dalam beberapa tahapan selama beberapa minggu. Untuk contoh kasus Mary diberikan data rata-rata pada berbagai area tubuh terhadap dua sinar radiasi beam 1 dan beam 2. Pada area jaringan sehat, fraksi dosis yang masuk diserap 0,4 pada beam 1 dan 0,5 pada beam 2. Jaringan kritis pada beam 1 0,3 dan pada beam 2 0,1 kurang dari 7. Wilayah tumor pada beam 1 0,5 dan pada beam 2 0,5, maksimal 6. Pusat tumor 0,4 pada beam 1 dan pada beam 2 pada beam 1 0,6 dan pada beam 2 0,4, maksimal 6. Pada slide keempat, di sini berdasarkan tabel di atas dibuat model program linear. X1 adalah dosis masuk sinar 1 dan X2 dosis masuk sinar X2. Fungsi tujuan di sini minimize Z 0,4 X1 ditambah 0,5 X2. Artinya kita ingin meminimalkan dosis yang diterima jaringan sehat dengan batasan yang pertama 0,3 X1 ditambah 0,1 X2. Batas dosis untuk jaringan kritis adalah 7. 0,5 dan di sini yang kedua 0,5 X1 dan plus 0,5 X2. Dosis rata-rata tumor harus 6. 0,6 X1 ditambah 0,4 X2. Dosis di pusat tumor minimal 6. X1 X2 bernilai 0. Pada halaman kelima, di sini ada bentuk standar. Model LP diubah ke bentuk standar dengan menambahkan variabel slack dan surplus. Min Z
sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4. Kendalanya 0,3x1 ditambah 0,x1 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 menghasilkan 7, dan 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6, dan 0,6x1 ditambah 0,4x2 min x4 sama dengan 6, x1, x2, x3, x4 di sini bernilai 0. X3 di sini adalah select variabel untuk mengubah apa sih namanya? Mengubah nilai kecil maksimal menjadi rata-rata. X4 adalah surplus variabel untuk mengubah minimal menjadi rata-rata. Di sini pada halaman ke-6 bentuk kanonik. Selanjutnya model diubah ke bentuk kanonik agar bisa diselesaikan dengan metode simplex ditambah artificial variable X5 dan X6 serta penalti M besar metode Big M min Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah mx5 ditambah mx6 0,3x1 plus 0,1x2 plus x3 sama dengan 7, 0,5x1 ditambah 0,5x2 ditambah x5 sama dengan 6, dan 0,6x1 ditambah 0,x4 min x4 plus x6 menghasilkan 6. Xi maksimal sini 0, bernilai 0. Pada slide ke-7 di sini 7 dan 8 di sini tuh literasi 1 dan 2 menampilkan langkah-langkah tabel simplex, tidak ditampilkan detail perhitungan, tapi pada ini sistem mencari nilai X1 dan X2 yang memenuhi semua kendala dengan nilai Z minimum. Pada slide ke-9 hasil akhir dari proses simplex X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, dan Z di sini 4,8. Artinya dosis optimal sinar 1 atau beam 1 adalah 12 kilorad. Dosis optimal sinar 2 atau beam 2 adalah 0 kilorad.
dan total dosis yang diserap oleh jaringan sehat nilai Z adalah 4,8 kRH. Kesimpulannya di sini, dosis optimal di titik masuk sinar 1 sebesar 12 kRH, sedangkan sinar 2 tidak digunakan. Dengan kombinasi ini, dosis jaringan sehat yang terserap adalah 4,8 kRH, sehingga efek samping minimal dan efektif penyinaran tumor tetap tercapai. Nah, di sini dokumen ini menjelaskan bagaimana metode program linear digunakan untuk merancang terapi radiasi kanker yang optimal dengan meminimalkan kerusakan jaringan sehat sambil tetap memberikan dosis efektif ke area tumor. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.